Pada suatu hari, seorang wanita muda bernama Sarah menikah dengan seorang pria bernama Andi. Sarah dan Andi sangat bahagia dengan pernikahan mereka. Mereka tinggal bersama mertua Sarah, Pak Budi, dan Bu Wati. Pada awalnya, Sarah merasa nyaman tinggal bersama mertuanya. Pak Budi dan Bu Wati adalah orang yang baik dan penyayang. Namun, lama-kelamaan, Sarah mulai merasa ada yang aneh dengan mertuanya. Suatu malam, Sarah mendengar suara orang berbicara dari kamar mertuanya. Dia mengintip ke dalam kamar mertuanya dan melihat Pak Budi dan Bu Wati sedang melakukan ritual santet. Sarah terkejut dan ketakutan. Dia tidak percaya bahwa mertuanya adalah dukun santet. Dia bergegas keluar dari kamar mertuanya dan pergi ke kamarnya. Sarah tidak bisa tidur sepanjang malam. Dia terus memikirkan apa yang dia lihat. Dia takut bahwa mertuanya akan menyakiti dia atau keluarganya. Keesokan harinya, Sarah menceritakan kejadian itu kepada Andi. Andi tidak percaya padanya. Dia mengatakan bahwa Sarah hanya berhalusinasi karena terlalu lelah. Sarah tahu bahwa dia tidak berhalusinasi. Dia mulai melihat tanda-tanda bahwa mertuanya adalah dukun santet. Dia melihat boneka santet di sekitar rumah, dan dia mendengar suara orang menangis di malam hari. Sarah mulai merasa takut dan terisolasi. Dia tidak berani keluar rumah sendirian, dan dia selalu merasa ada yang mengawasinya. Suatu hari, Sarah sedang berada di dapur ketika dia melihat sosok wanita tua yang berdiri di dekat jendela. Wanita tua itu mengenakan pakaian serba hitam dan wajahnya tertutup kain kafan. Sarah ketakutan dan berteriak. Andi mendengar teriakan Sarah dan bergegas ke dapur. Ketika Andi masuk, dia melihat sosok wanita tua itu sudah menghilang. Andi tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia meminta Sarah untuk menceritakan apa yang terjadi, tetapi Sarah tidak bisa. Dia terlalu takut untuk berbicara. Malam itu, Sarah kembali melihat sosok wanita tua itu. Wanita tua itu berdiri di samping tempat tidurnya dan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Sarah tahu bahwa dia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan mertuanya. Dia tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini lagi. Sarah mencari tahu cara untuk mengalahkan mertuanya. Dia menemukan seorang dukun yang bisa membantunya. Sarah pergi menemui dukun itu dan menceritakan apa yang terjadi. Dukun itu mengatakan bahwa mertuanya adalah dukun santet yang kuat. Dia mengatakan bahwa Sarah harus berhati-hati jika ingin mengalahkannya. Dukun itu memberi Sarah mantra untuk melawan mertuanya. Sarah mempelajari mantra itu dengan baik. Pada suatu malam, Sarah pergi ke kamar mertuanya.
Dia menggunakan mantra yang diberikan oleh dukun itu untuk melawan mertuanya. Mertua Sarah terkejut dan marah. Dia mencoba menggunakan ilmunya untuk melawan Sarah, tetapi mantra Sarah lebih kuat. Akhirnya, mertua Sarah kalah. Dia berubah menjadi boneka santet dan menghilang. Sarah akhirnya bisa bebas dari cengkeraman mertuanya. Dia dan Andi bisa hidup dengan tenang tanpa rasa takut.